Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang sedang memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama cerdik pandai, ibu-ibu bendokan duang, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada 4 rasa syukur kita. Pertama, kita bersyukur bahwa malam ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Kita bersyukur karena kita masih hidup, karena dengan hidup itu kelihatannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal, dan masih diberikan kesempatan untuk meminta ampun. Dan yang tak kalah pentingnya, kok ada sent yang masih ada wakat untuk pambilai, kok ada kurang masih ada wakat untuk panmukwa, dengan kita masih diberikan kehidupan. Teman-teman dan kawan-kawan kita ada yang sudah berangkat minggu lalu, bulan lalu, atau mungkin tahun lalu. Alhamdulillah, kita yang hadir malam kini masih diberikan oleh Allah kehidupan. Sebagai tanda dan buktinya, malam kini kita hadir bersama. Itu rahmat nan pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, bangun lalok pagi-pagi itu kita wajib mensyukuri kita masih diberikan rahmat hidup oleh Allah dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kami mati. Itu syukuri. Keterlaluan kalau bangun pagi kita tidak membaca doa itu. Sebab ada di sana kita tidur malam, pagi langsung selesai, tidak ada bangunnya leh. Tumbuh dawa alhamdulillah. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana. Itu rahmat yang pertama. Rahmat yang kedua, nandak bisa awak bali dan awak balasi, kita masih diberikan oleh Allah sehat. Sehingga kaki masih terlangkahkan, tangan masih tayunkan dari rumah menuju masaji. Dan sampai di masaji, mata masih tercaliakan, telinga masih bisa didengarkan, dan insya Allah pangana jok otak masih bisa dipakai menyerap. Nan mungkin nanti kita sampaikan. Itu rahmat nan bukan main. Ada dosa-dosa kita kok naik duit lagi, tapi sekadar hidupnya. Kaki tidak nama bajalan leh, tangan tidak mau manggari leh,
Kalaupun kaki masih mengari, tangan masih menggari, tapi tidak dibawa melangkah sakit. Mata ada tapi tidak bisa mencaliak secara sempurna. Telinga ada tapi tidak ada mendengar. Alhamdulillah bagi awak dan hadir malam ini kita diberikan rahmat kesehatan. Untuk itu kita juga mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, rahmat yang diberikan oleh Allah pada kita saat ini, kita dipertemukan oleh Allah di dalam masjid. Khairul liqa fil masjid. Sebaik-baik pertemuan adalah bertemu di masjid. Berbeda bertemu di kadai, bertemu di jalan, bertemu di pasar, bertemu di kantor, bertemu tempat karajo. Bertemu di masjid adalah bertemu di rumah Allah. Bapak Ibu sekalian, ikulah rumah wa'nan sawananya. Awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah yang terdapat di Mekah, masjid. Di rumah nasabana rumah itu. Kalau rumah tempat tinggal, tempat wak makan, tempat wak beranak pinak, itu rumah ecak-ecak. Kenapa? Karena kalau wak naik kata rumah tu, itu masih banyak tenggang raso. Tempat duduk arah semando, tempat duduk nenek mama. Bamintu, baminantu, baipa, babisan, bakari, babaik. Itu tidak bisa rabah sehari. Kalau nampak sado rabah, pasal rabah namanya. Tapi kalau bakari, babaik, binantu, bamintu, baipa, babisan, itu ada raso. Sehingga kita masih terhukum di rumah itu. Jadi mana rumah kita yang sesungguhnya? Rumah kita yang sesungguhnya adalah masjid. Sehingga sama saudara. Kau ambo mengkau gak tinggi kan dia bagi ceramahnya. Pak Wali sama tapi duduk aja wak. Tak ada orang tinggi, tak ada orang rendah. Ikolah rumah wak nasawananya. Nah kalau ikut rumah wak nasawananya, maka orang yang tak pernah ke mansaji itu artinya tak pernah masuk rumahnya. Malah Bapak Ibu, khairul maut al-maut fil masjid. Sebaik-baik mati adalah mati di masjid. Berdoalah kepada Allah, matikan aku di masjid. Ada kelonggaran dan kelapangan yang kadang kita peroleh kalau kita mengembuskan nafas terakhir di masjid. Sebab orang kalau sudah mati dengan saji itu 99% sudah bisa diakui pasti sedang beribadah. Tapi kalau meninggal di jalan, di rumah, di kadai, di pasar, belum tentu. Tapi kalau meninggal di masjid pasti sedang beribadah. Tapi 99%, yang 1% masih ada maksud lain. Pimen cilok terompa, dojo. Pimen cigo-cigo anak patini cigo. Tapi 99% yang hadir di masjid adalah sedang beribadah. Betul awak lakukan gini. Makanya khairul liqa al-liqa bil masjid. Kalau dapat meninggal kita di sini. Setahun yang lalu ada di Masjid Al-Azhar Sunda Kelapa. Itu sedang sujud. Orang sudah berdiri, selesai, sholat pun sudah selesai, nya sujudnya baru. Dicari ada kawan, kiranya lah lewat. Itulah meninggal yang paling mulia, sedang sujud. Nah, jangan sampai meninggal aku sedang metong piti itu. Tapi sedang sujud kepada Allah. Masalahnya dinilai bagaimana cara dan apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat meninggal di masjid. Ya banyak hadir di masjid. Sebanyak-banyaknya hadir di masjid. Kami sangke belajar itu alif mas tadi. Ada guru kami, orang Sumpu, Ahmad Sofian namanya. Supaya dapat zar tinggal di masaji itu ada carunan murah dan pasti dapat. Baca caranya Pak, jam pulang-pulang. Jam pulang-pulang. Kalau tidak pulang-pulang pasti tidak dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu nan ketiga. Kemudian bagaimana dengan rahmat nang kampe? Nah, rahmat nang kampe, Bapak Ibu sekalian, kita malam kini dipertemukan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Ada apa dengan orang yang sedang menuntut ilmu? Orang yang sedang menuntut ilmu sama dengan berperang melawan orang kafir.
perang bisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumah niat maksud untuk menuntut ilmu, maka orang itu digolongkan sama dengan fi sabilillah sampai dia kembali dari rumah. Mulai berangkat dari rumah sampai ke rumah beko. Kalau terjadi hal-hal sebutlah meninggal, maka orang itu syahid. Apakah mulianya? Ma tahu beko tiba di laman, pas tiba di jalan dilantak dia ojek tersorong ke dalam bandar, lalu sekali syahid. Atau mungkin kami berdua yang dari Padang Panjang, tiba di jalan gadang, tiba puso, digulung di puso, mati kami berdua, syahid. Nah kalau syahid ada apa? Langsung masuk surga. Barakal mulianya datang kamu saji kini. Makanya bagi dusana nan mandanga akan siaran awak kau, atau mungkin Allah menangangkan pengumuman saja dari siang tadi, tapi berdasarkan malih lalu tidak datang, ruginya bukan main, sangat ruginya. Jadi untuk itu sekali lagi empat rahmat yang diberikan oleh Allah ini, marilah kita bersyukur dan sekali lagi kita baca kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita sama-sama bermohon kehadirat Allah untuk Allah menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati hatta yaumal qiyamah. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sesuai jok padan nan dibuat janji nan diukur, informasi nan sampai ke rumah ambo ataupun ke telinga ambo, diimbau ambo datang dipanggil ambo tibo, ialah untuk baca ceramah Maulid Nabi. Itu Pak ya. Kalau bicara peringatan Maulid Nabi, maka kita tidak akan bisa melupakan seorang raja yang hidup di Habat Tengah menjadi raja di Irak Selatan, namanya Al-Muzaffar. Ada apa dengan raja kau? Itulah orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi. Apa yang melatar belakangi? Karena jok sabunya Allah ko mangko sampai Al-Muzaffar melakukan peringatan Maulid Nabi. Nah Bapak Ibu sekalian, ceritanya raiko. Sebagai seorang raja, Al-Muzaffar merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan umat, baik secara kehidupan dunia apalagi kalau dibaca kehidupan akhirat. Karena setiap pemimpin pasti ditanya dari kepemimpinannya. Kullukum ra'in was'ul wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka Al-Muzaffar mencaliak masaji landak baurang, mencaliak musala juk surau, kuek bunyi mik malangkiang bunyi orang azan, pai ke situ orang bertigonya. Muazin cie, imam cie, garin cie. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Maka Al-Muzaffar sebagai raja di waktu itu terpikir, apa salahnya sampai bantu ikut umat ini? Nyobalah merenung, coba pikir tekana dalam pengananya ada seorang tokoh Islam di waktu itu, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Diimbau dipanggillah ke istana, lalu terjadi diskusi di waktu itu. Wahai Tuan Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita caliak sekeliling muka belakang kiri kanan nama saji yang tak baisi, ba menurut Tuan, aku nangka bisa kita lakukan, aku kerajo bisa kita pabuek sehingga masaji ku bisa rami balik. Akhirnya cerita orang nombor dua kau berubah menjadi rapat besar para menteri dirapatkan. Dalam rapat itu diputuskan untuk menjadikan supaya masaji kau kembali rami, musala kau kembali baurang, harus diadakan turba. Turba kau wasawanya turun ke bawah. Dikaja umat itu di Mahabarado.
Kalau di pasar dikaja ke pasar, kalau di jalan dikaja ke jalan, kalau rami-rami madokan nyanyian-nyanyian malam dikaja ke situ. Lalu kalau seandainya dikaja hanya kata kena rabi di mana berkumpul, apa yang harus disampaikan kayaknya? Bapak Ibu, hampir 2 jam menguras pemikiran jok tenaga, dapatlah kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Dikejar umat di mana mereka berkumpul, disampaikanlah kayaknya sejarah perjuangan Rasulullah. Betapa Nabi semanggit dulu begitu payah membawa manusia karena nelo, karena manusia yang dibawa di Nabi untuk menyembah Allah adalah biasa menyembah patung. Bahkan disebut dengan zaman jahiliyah. Ndak kayu janjang di kapiang, ndak umeh bongka diasah. Itu yang dilakukan oleh Nabi waktu itu, bukan main. Nabi sempat dikaja-kaja, bahkan Nabi sampai ingin dibunuh, tapi akhirnya dengan tekad bulat dan dibantu oleh beberapa orang sahabat, walaupun nyawa saja oleh nanda disumbangkan, dalam masa lebih kurang 22 tahun Nabi berhasil akhrajahum minaz zulumati ilan nur, membawa orang-orang kafir tadi dari kafir kepada mukmin, dari gelap kepada terang. Sejarah perjuangan Nabi itu disampaikan kepada setiap anak berkumpul. Alhamdulillah Bapak Ibu, 7 bulan usaha ko dilakukan, nampaknya membawa hasil. Masjid mulai rame, surau mulai berurang, pemuda-pemudi mulai melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, mulai bergairah kehidupan beragama waktu itu. Sehingga istilahnya semua dikali ayah datang, pucuk dicintulan nanti bo, nan dicari labasuo. Alhamdulillah. Cuman mereka kembali mengadakan rapat. Rapat nan diadakannya, Tuan Salahuddin, nagari kita bukan hanya Irak saja, tapi sangatlah luas entah kemana. Kan tak mungkin ikut saja nan wak dakwahi. Bagaimana dengan dari Baghdad? Bagaimana dengan Mesir? Bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Akhirnya apa yang mereka lakukan waktu itu? Maka basuh pakailah Pak dan Ibu Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Al-Muzaffar menulis sejarah Nabi itu. Baca untuk menulis sejarah Nabi, mereka buatlah yang namanya sayembara. Diumumkan kepada seluruh negeri Baswado digadukan sayembara menulis sejarah Nabi. Siapa yang mampu menulis sejarah Nabi, silakan tulis di kertas. Kemudian kertas tadi dikirimkan ke istana. Ada pansus penelitian khusus, ada pansel panitia untuk menseleksi tulisan. Siap tulisannya nampal yang rancak, akan diagih hadiah tidak tanggung-tanggung 100 ekor onta. Banyaklah tulisan masuk Pak, tidak banyak-banyaknya, ribuan. Ada 3 bulan oleh panitia untuk menseleksi pertulisan. Akhirnya ditetapkan ada 1 tulisan yang dianggap juara. Tulisannya sangat lengkap dan cara menulisnya sangat pas, yaitu yang ditulis oleh seorang tokoh Islam yang sampai hari ini masih populer, namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Tulisan Abu Ja'far Al-Barzanji ditetapkan sebagai tulisan nomor 1 dan kepadanya diserahkan 100 ekor onta. Nah Bapak Ibu sekalian, tulisan itu menulis sejarah pasca dan pra, sebelum Nabi lahir, setelah Nabi lahir, dan setelah Nabi mati. Ditulis adanya. Ditulis dengan bahasa yang sangat rancak. Itu bahasa Sanjak. Itu lagu-lagu qasidah nan wak danga sampai kini, itu pada umumnya adalah ambil dari kitab Al-Barzanji itu. Kitab itu dinamakan dengan Al-Barzanji. Di dunia Islam pada akhirnya kitab itu dijadikan sebagai rujukan munculnya suatu kesenian Islam namanya kesenian Al-Barzanji. Pada itu masih ingat itu.
Di tanah datar sempat Al-Barzanji itu digemari oleh anak-anak muda. Aku pernah meraja Al-Barzanji. Di Agam juga demikian. Dia Priaman angka disabui oleh di Pesaman nerancak mana. Tapi akhirnya oleh karena zaman bertukar musim berlalu, hari ini kesenian Al-Barzanji sudah mulai dihilangkan. Tapi dalam satu pertemuan ambo hadir di waktu itu, Pak Mahyil di Gubernur kita Sumatera Barat, dengan telah disahkannya undang-undang tentang ABS SBK, itu kesenian Al-Barzanji diharapkan untuk dapat dibangkitkan kembali. Apa kesenian itu? Membaca sejarah Nabi di saat peringatan Maulid Nabi. Kamu pernah beraja Pak Ibu? Al-jannatu wa na'im wa sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaik. Itu di antaranya itu. Wa ba'du faqul huwa sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Sampai marhaban beko. Sampai tagak. Jadi sekitar tahun 2003 balik Pak dan Ibu, Abu pernah diundang berceramah Maulid Nabi di Tiku Pariaman. Kiku sudah masuk agam tapi tradisi masih Pariaman. Pada waktu itu diundanglah orang membaca Al-Barzanji sebanyak 2 orang buya dari Pasaman. Dan Abu diundang dari Padang Panjang untuk memberikan tausiah Maulid Nabi. Jadi sudah dikolaborasi. Setelah selesai membaca marhaban Barzanji, kau sambil tagak sampai keluar oleh Maria. Akhirnya jatah Abu untuk memberikan ceramah. Ada durasi duduk lebih kurang 15 menit istirahat, tapi palu lah. Priaman kan nanya mah, tapi palu ada marhaban. Ambo caliak-caliaklah buku Al-Barzanji yang dibawa dek Ustaz nombor 2 tu. Ternyata kitabnya itu namanya adalah Talkhis min Kitabil Barzanji. Terjemahan bahasa Kota Subarang ini kurang lebih ringkasan dari kitab Al-Barzanji. Ambo baca-baca, rancak isinya. Akhirnya mau pinjam, Ustaz, boleh bukunya dipinjam? Boleh. Mau bawa kata mimbar, itu nambah uraikan. Ambo uraikan kurang lebih 1,5 jam. Ambo selesai baca ceramah, kemudian ambo turun, duduk lagi di dekat dia. Tanyanya kamu, Buya, jadi nam Buya sampean tadi si kitab moto tu, iyo, dia ambo malagonya nam pandai isi dan tulu boleh. Ternyata pandai menyanyikan, tapi tidak mengerti isinya. Sama juga bisu barasian, mirip dengan anak kita nyanyi bahasa Inggris, nyanyiannya dihafal, tapi maknanya tidak tahu. Sama dengan kita baca Quran, semua hampir bisa baca Quran, tapi tak berapa yang tahu arti dan maksudnya. Jadi Bapak Ibu, malam kini Ambo akan menyampaikan sebahagian dari isi kitab Al-Barzanji. Dan diharapkan nanti semangat ingin kembali menghidupkan kesenian Al-Barzanji itu bisa muncul di daerah kita balik. Adat Basandi Sarak, bahkan di Basandi Kitabullah itu bergaris lurus dengan kesenian Al-Barzanji. Justru Bapak Wali bertanggung jawab juga menghidupkan kitab Al-Barzanji nanti. Ada, orang-orang itu masih ada. Sebab Bapak Ibu sekalian, tidak sah di Minangkabau disabik satu suku kalau tidak ada rumah gadang dan surau. Surau di rumah gadang Allah merupakan lambang, merupakan sandi untuk terjadinya satu suku. Makanya ada istilah di Minangkabau surau suku itu. Kan masih ada wadangan kini surau suku. Cuman ada yang masih ada yang sudah berubah menjadi masjid, ada yang sama sekali tidak ada lagi. Tapi sejak saya suap Pak, asas suku di Minangkabau ada rumah gadangnya, ada suraunya. Dengan adanya suku itu ada basurau dan ada rumah gadang, disitulah pasangannya adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Rumah gadang barek kadai, surau barek kasarak. Sarak mengatur adek memakai. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, maka diantara yang dilenggang-lenggokkan oleh pemuda-pemuda, anak-anak muda kita yang menggantikan kita seketika kita lama meninggal di surau adalah kitab Al-Barzanji. Itu yang disorakkan di surau. Nyanyi sangat asik sekali. Akhirnya agak mulai. Abo termasuk yang berkeinginan bahkan juga bersama-sama dengan beberapa teman, insyaallah
Di tahun 2024 itu kita bangkitkan kembali kesenian Al-Barzanji insyaAllah di Sumatera Barat, di ranah Minang, dengan telah disahkannya undang-undang tentang ABS-SPK. Itu kesenian kita. Apa yang ingin sampaikan sebagian isinya Bapak Ibu? Kenapa di abad tengah bisa naik semangat rirah keagamaan dengan membaca sejarah kok? Nah, kenapa tidak? Sebagian membacakan. Falamma tamamin hamalathu. Itu lemah tamamim. Dalam penawar aja terasa ternyata. Tatkala Aminah hamilnya sudah besar. Aminah ini siapa nih? Ibunya Nabi Muhammad. Aminah berjalan tidak perlu pakai lampu. Jadi seorang saya kau kemari, iyo mak, indak basenter bagai, indak. Bang kau itu, pari awak baca yo. Perut Aminah bercahaya, itu tersebut dalam kitab. Nah kita urut kata, di waktu Abdullah berumur 23 tahun. Terjadi sebuah perubahan yang sangat besar pada diri Abdullah. Apakah perubahan itu? Abdullah terlihat sangat bercahaya. Bertambah rancaknya, bertambah gantengnya. Akibatnya kalau nyoba kerumun dia orang banyak, ini sudah nampak dia orang. Superstar lah kalau bahasa anak-anak gini. Jadi orang bertanya, ada apa dengan Aminah? Ada apa dengan Abdullah? Dalam kitab itu disebut itu. Sebenarnya Abdullah biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tetapi yang menyebabkan dirinya berpinar, mukanya bercahaya, karena bibit Muhammad yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai bekar. Lah mulai tumbuh. Maka mulai semenjak bibit Muhammad di dalam batang tubuhnya itu tumbuh dan mekar, lahir dalam bentuk cahaya dari muka Abdullah, rancak Abdullah, sehingga nang gadis-gadis banyakkan hati, nan tua-tua bertambah sayang. Tumbuh dengan gadis nak jadi laki, tumbuh dengan tua dia biar jadi menantu, tentu itu. Tapi asam di dari ikan di laut dalam kuali menikahnya, langkah saki patamuan mawik, tahu-tahu nan mendapat Abdullah adalah seorang gadis desa yang bernama Aminah. Akan dipanggil barang ko lah bapunya namanya Aminah. 3 bulan setelah terjadi pernikahan dengan Aminah, Aminah sekarang yang berpinar. Abdullah menjadi orang biasa. Kenapa Aminah sekarang yang berpinar? Ternyata yang berulah juga bibit Muhammad yang tadinya ada pada diri dan tubuh Abdullah sekarang sudah berpindah kepada Aminah. Sehingga yang selama ini kenal dengan Aminah berkata, "Den kok tahu serancak kepaja ndak den lapia dulu loh." Gitu. Tapi apa boleh buat? Kijang laka lapia karimbo nan barang lah do nan punyo. Di saat ko lah Pak Ibu. Makin lama parik makin gadang, cahaya parik kalau malam makin nyalo. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hari Minggu siangnya jam 8 malam telah masuk tanggal 2 lek. Tadi tanggal 1 baru pas matahari terbenam masuklah tanggal 12. Jam 8 lewat seperempat lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Apa yang terjadi, Pak? Sebesar kota Makkah itu bercahaya ke langit karena senangnya bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab Al-Barzanji. Jadi hari malam piriak tu tengah malam kalam lahir Muhammad tarang ke langit. Ambo di Padang Panjang lahir anak mau di RC malam mati lampu. Sebab yang mati itu bukan, yang lahir bukan Nabi. Kenapa terjadi bumi terang di waktu itu? Karena senang menerima kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan pula
bahwasanya Abdullah dengan Aminah dilahirkan oleh Allah ke bumi hanya dengan satu tugas. Apa tugasnya? Untuk melahirkan Muhammad. Jadi Abdullah ku ada, Aminah ku ada untuk melahirkan Muhammad. Buktinya apa? Dalam kitab itu diuraikan 6 bulan Aminah hamil, Abdullah meninggal. Kan lu lahir Muhammad dan meninggal Abdullah. 6 bulan Aminah hamil, lakinya Abdullah mati. Seolah-olah kata buku itu tugas Abdullah sudah selesai. Dan seolah-olah Allah berkata kepada Abdullah, Abdullah, lah pindahan bibit Muhammad yang ada pada diri yang tu ke Aminah, Allah ya Allah. Lah kaman Allah, amati lang lay. Hasillah bentuk tu. Tugas sama selesai. Nah setelah Muhammad lahir, tak kalau bau umur 7 tahun, Aminah senantiasa menziarahi kuburan suaminya di Madinah. Maka pada hari itu berangkatlah dia dengan anaknya Muhammad, dibantu oleh seorang pembantu namanya Ummu Aiman, menuju Madinah. Setelah menziarahi kuburan suaminya, dia pulang. Belum sampai ke Mekah, ada satu tempat namanya Abwa, berhenti di situ dan Aminah sakit. Ternyata sakit yang diderita saat pulang dari menziarahi kuburan suami langsung merenggut nyawa Aminah. Aminah meninggal di tempat itu. Maka Muhammad kembali ke Mekah dengan Ummu Aiman saja lagi. Jadi 7 tahun umur Muhammad, Aminah meninggal. Seolah-olah juga demikian, tugas Aminah sudah selesai. Lah gadang Muhammad Aminah Allah. Ndak bari tinggal roh, ndak bari amati dulu. Sebab kalau kau masih hidup, kau balaki, kau itu berarti Muhammad tidak boleh punya adik. Nah, itu dalam kitab itu. Jadi nak tekan di kitab itu. Muhammad tidak boleh punya adik. Sebab kalau Muhammad masih punya adik sampai hari ini, adiknya pasti dijadikan nabi loh orang. Jangan-jangan disembah ada orang itu. Maka Muhammad sebatang kara, tidak berkakak, apalagi beradik. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa maknanya? Maknanya adalah Muhammad lahir ke permukaan bumi adalah anak yang disengaja. Makanya Muhammad pantas dan wajar menjadi manusia super. Kenapa? Karena perencanaan untuk lahir Muhammad itu bukan main. Nah, di sekolah mulai ada pelajaran. Kok kawarana awak, kok kabar cucu awak, kok kamalayakan awak. Lahirkanlah anak yang memang kehadirannya diinginkan. Jangan sampai anak ko lahir anak yang tidak disengaja. Ada ko anak lain yang tidak disengaja? Banyak. Namanya anak kaba'alai. Kalau anak lahir ke bumi adalah anak kaba'alai, maka sampai dewasa besar pun menjadi orang dewasa yang ba'alai. Itu jadinya. Jadi harus disengaja. Bapak Ibu sekalian, sejak kapan anak disengaja untuk lahir? Anak disengaja untuk lahir sebelum anak lahir. Sebab nang kawak lahirkan turang. Harus ada perencanaan yang tepat. Terutama ibu-ibu atau anak-anak kita nang lah hamil. Ada 3 nang tak boleh tinggal dikerajokan, harus diamalkan oleh orang yang sedang hamil. Aku termasuk berencana kepada anak namanya. Yang pertama, hendaklah orang yang sedang hamil banyak berzikir. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, banyak bersedekah kalau sedang hamil. Ada apa dengan zikir, dengan baca Quran dan sedekah? Agar anak di dalam perut terpengaruh oleh 3 amal ini. Kau tidak sadar mengandung menciloknya maliangnya, bagunjiangnya, manianya orangnya.
Kita tidak angkat tangan, nanti dipengaruhi oleh anak yang dalam perut terpengaruh. Didiklah anakmu 100 tahun sebelum lahir. Anak anak, konan kawarana lah ya. Bapak Ibu hadirin, jangankan anak di dalam perut, sedangkan alam sekitar kita saja itu terpengaruh oleh perilaku kita. Ada datang kamu seorang ibu, Buya, iyo. Itu di teras rumah ambo tuh banyak bunga, Buya. Ambo sudah pupuk dan lah ambo siram, tapi bunga tuh kunyang saja. Bisa enggak Buya cari bunga ambo? Jadi nyambo tuh, bisa apa ibu ke situ? Ia ke kunyang bunga sadonya. Ibu sudah kasih pupuk, sudah. Lah disiram, Allah. Salahnya le. Ambo menemukan penyebabnya. Apa itu? Di dekat bunga itu ada 2 kursi dan 1 meja. Ambo tanya ke ibu, si anak nacok duduk di kursi itu, Bu? Ambo. Lalu yang satu lagi, yo kawan sabalah, jambara ibu duduk, yo sore-sore, anak ibu bicarakan sampai duduk, yo macam-macam Buya. Kadang si anu mau kecian, kadang si anu kami cerituan, kadang si anu kami katakan. Ternyata setiap hari, hampir setiap jam, itu meja digunakan untuk bergunjing. Terang adik bunga tadi, makung yang sebunga tu. Kunyang sebunga tu. Itu Buya iyo. Nah, ada seorang Jepang namanya Shauki Fatuki. Setelah masuk Islam bertukar nama menjadi Fatimah Kazue. Hanya masuk Islam oleh karena air. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan, pasti ada yang dibawa pulang. Tapi kalau habis minum memang kue saya rasa. Hanya masuk Islam oleh karena air. Sehingga dia membuat sebuah buku dalam bahasa Ketusubarang, judul buku itu adalah The True Power of the Water. Kekuatan yang ada pada air. Lalu bagaimana Fatimah Kazue di dalam eksperimen airnya? Dia mencari ada sesuatu pada air. Seluruh air yang ada di dunia ini dia ambil dan dia uji apa efeknya terhadap kesehatan manusia. Ternyata selama 1,5 tahun dia mengadakan eksperimen ataupun percobaan, air yang paling berpengaruh kepada manusia adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Dia cari sumber air lagi di Florida, sama dengan air Zam-Zam, tapi seketika diminum efeknya berbeda. Tidak sama efeknya. Akhirnya Fatimah ini mengadakan percobaan lagi. Dia ambil air yang sama di satu kolam, di satu sumber mata air. Yang ciek plastik, masukkan ke dalam plastik, plastiknya letakkan di dalam kulkas, nyobaco bismillah, nyobaco doa, nyobaco yang macam-macam, berzikir, nyeletakkan. Lalu plastik yang cialai, plastik B, nyisi jo air, tidak membaca apa-apa, nyeletakkan dalam kulkas, kemudian ditutup sampai kedua air tadi menjadi es. Setelah menjadi es, diambil. Ternyata yang diletakkan dengan membaca doa, esnya molekul esnya teratur. Dibuatkan kata es rancak sajuanya. Tapi air yang dalam plastik satu lagi yang tidak baca-baca apa-apa tetap jadi es, tapi berantakan. Bahkan ada yang sangat sulit untuk cair di dalam air. Akhirnya dia berkesimpulan, air itu dipengaruhi oleh apa? Oleh doa. Pantas saja air Zam-Zam berefek kepada orang yang meminum, karena air Zam-Zam di dalam Masjid Haram setiap hari mendengarkan bacaan Al-Quran, setiap hari mendengarkan talbiyah, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya awak minum baca bismillah, nak manfaat ayat tiba dalam tubuh awak. Air saja ada pengaruh perilaku kita terhadapnya, apalagi anak di dalam perut.
apalagi anak manusia di dalam perut. Makanya anak itu akan dipengaruhi oleh tingkah dan perangai yang dilakukan oleh orang tuanya sangat amil. Cik, yang kedua, limbago kita orang Minang adalah orang nan baradai, tinggal di rumah gadang nan 9 ruang. Nikah anak gadis awak nang gadang sekali, apa bertanya ke ibu, di bilik nomor baranya tinggal bu. Bilik nomor 1 kan begitu sesuai. Anak nan baru nikah tidak diisi tagak merangkek di rumah sekali dulu dusu. Anak nan setelah nikah biliknya di nomor 1, awak di nomor 2. Bekon nikah lu adiknya seorang lain masuk nomor 1, ini pindah nomor 2, awak nomor 3. Nikah lu adiknya seorang lain tetap nomor 1, 2 pindah ke 3, 3 pindah ke 4, awak di dapur oleh kan gitu. Nikah lu seorang lain masuk nomor 1, awak di 2 rumah lain, kasurannya dalam tanah awak oleh kan itu ceritanya. Pertanyaannya adalah, kenapa anak nang gadang sekali baru kawin tidak boleh langsung tinggal tempat lain, harus di rumah? Karena anak ini belum berpengalaman balaki dan anak ini belum berpengalaman hamil. Oleh karena itu dia perlu tuntunan, ba'a ke laki, ba'a hamil, ba'a ke tetangga, apa sikap yang harus dijaga oleh anak yang sedang hamil. Dia perlu tuntunan. Siapa yang menuntun? Ibunya. Kenapa ibunya bisa? Masih ciek tempat tinggal. Itu makna yang terkandung di dalam rumah gadang 9 ruang. Kok si Juy yang bawa anaknya, Juy, parui kau sedang gadang, indak boleh bantu tu dua dona. Juy, iyo ma, jangan bitu mengecek kau dah, awak sedang hamil nak. Siapa yang berbilang kepada anak yang sedang hamil? Orang tuanya. Itulah makanya orang tua sama tinggal jo anak tidak langsung pai, karena anak belum berpengalaman hamil. Bapak ibu sekalian, dituntun oleh orang tua, dituntun oleh nan tua-tua, sehingga lahirlah cucu yang sangat sehat. Itu dulu rumah gadang 9 ruang. Seketika beko rumah gadang tidak tabuik leh, karena anggota lah tambah banyak, cucu lari-lari sekali yang rumah, sehingga agak sampai juga rumah di muka. Nah seorang lebih rumah risiko, maka berkumpullah orang Melayu atau orang Ceniago sekitar tu, rumah gadang di tengah-tengah, sebalik rumahnya. Seketika penghulu ataupun datuannya sesuatu ingin menginginkan sesuatu, mengumpulkan anak kemenakan, mencegok serbi itu, berkumpul kalian, banyak rumah gadang saudanya. Itu asalnya. Makanya apa ibu berkelompok wak, kalau situ tu orang Ceniago namanya tu. Kamu ada Ceniago kan? Alizar Chan tu kan Ceniago. Di situ tu orang pilihan di situ tu. Kenapa berkelompok? Ya seperti tadi. Jadi di dalam filosofis rumah gadang termasuk ajaran Islam. Abeko seketika anak laba pengalaman lah, anak yang kedua, anak ketiga, ndak hanya berdiri sendiri ler. Begitu Pak. Jadi beliau akan pangka beliau. Kenapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa lahir menjadi manusia super? Sebuah perencanaan menjadi elok itu lah mulai semenjak beliau alun lahir. Cek. 2. Ketiga leh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seketika telah lahir tidak disusukan oleh ibunya, tapi siapa menyusukan? Halimatun Sa'diyah di luar kota Mekah, masih di desa. Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan bahwa Muhammad tidak disusukan di induannya, tapi disusukan di Halimatun Sa'diyah karena ada 2 wajah yang diinginkan. Wajah yang pertama yang diinginkan adalah agar Muhammad bisa menangkap bahasa-bahasa asli dari bahasa Arab, dan yang asli itu hanya ada di kampung lain. Keluar kota lah bahasa macam-macam. Sebab orang Babilonia juga sudah pindah di situ, orang Badui juga tinggal di situ, sehingga bahasanya itu kuat. Agar bahasa yang dapat dari Nabi Beko masih bahasa asli yang penuh rasa dan perasaan, maka Muhammad ditampak tinggalkan di kampung. Bapak dan ibu,
Bahasa adalah segalanya dalam kehidupan manusia. Nan kuria kundi, nan merah sago, nan baye budi, nan rancak baso. Bahasa yang keluar dari mulut seseorang itulah kepribadiannya. Jadi mengukur seseorang ukur dari bahasanya. Untuk menyampaikan sesuatu banyak bahasa yang bisa dipakai. Orang Minang adalah orang yang sangat arif mencari bahasa yang sangat lembut. Umpamanya ambil contoh, dilarang merokok di sini. Terima kasih untuk tidak merokok. Di sini tidak tempat buang sampah. Maka kasihnya harus semua tahu tuh. Jangan sampai sampah dibuang orang. Jangan buang sampah di tempat ini. Yang buang sampah tempat ini orang bodoh. Tidak aja dah. Di karirnya lah. Nan membuang sampah di sini, wow. Tidak aja dah. Ditambah bahasa lain lah. Di waktu almarhum Ustadz Mirdas Ilyas masih hidup, di belakang rumahnya ada orang buang sampah, tapi akhir-akhir tidak ada buang sampah leh. Baca lihat, baca doanya Pak Mirdas, pun tidak ada orang buang sampah leh. Tidak Pak Lezar caliak, kalau buat pengumuman di sana tu. Rupanya duitnya pengumuman. Ya Allah, tunjukilah orang yang buang sampah tempat ini ke jalan yang lurus. Itulah caranya. Nama buang sampah di rumahnya bawa pulang balik. Jadi bahasa banyak pilihan dan bahasa adalah halus. Dalam Al-Quran banyak qaulan laina, qaulan salima, qaulal haq, qaulan ma'rufa. Berkata benar, berkata lembut, berkata jujur. Kan seperti itu. Agar Muhammad mendapat bahasa yang seperti ini, Muhammad tinggal di desa. Itu diinginkan pertama. Yang kedua yang diinginkan adalah jangan sampai Nabi Muhammad dipanggil oleh pergaulan tidak sehat. Karena di kota Mekah lah banyak orang bunuh, rampok, judi segala macam waktu itu. Ini memberikan pelajaran bagi awak di zaman kini. Bahasa lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Tinggal di awak terhadap anak dan keturunan awak. Jangan sampai awak pabia, karena lingkungan akan membentuk kepribadian anak kita. Itu sudah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dari hasil Nabi awak dibawa di kampung dan disusukan oleh Halimatul Sa'diyah, paling menonjol dalam kepribadian Nabi akhlak karimah, akhlakul karimah. Itulah yang menjadi tujuan utama Nabi kita diutus ke permukaan bumi. Kalau hidup jelas Nabi awak sampai kini, lalu ditanya, apa tujuan engkau diutus ke bumi wahai Rasulullah? Pastilah Rasul menjawab, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya ambo diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Pasti itu yang dijawab oleh Nabi kita. Karena apa ibu hadirin? Agama Islam yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan kepribadian Nabi itu sendiri, intinya mana kan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang membedakan manusia dengan binatang hanya akhlak. Kalau tidaklah oleh karena akhlak dan perilaku, manusia bahkan bisa lebih jelek daripada binatang. Karena makhluk terbuas itu sebenarnya manusia, makhluk terjahat itu sebenarnya manusia. Contohnya apa? Murah sih contohnya nyoba. Kucing mencilok samba kalau nyolapa. Jadi kucing, harimau, singa, babi baru mencuri seketika lapar. Kalau manusia mencilok bah, makan dulu nyelang pi maliang. Nah kan beda tuh. Di Pitalah ada babi mencilok ubi, manusia mencilok ubi. Mana bayo? Bayo? Babayo manusia. Kalau babi mencilok ubi paling 5 rumpun hilang. Mak tua nam punya sawah temanong duduk pagi. Ba temanong mak besok kundiak ke lebarak dan malam je. Tu 5 rumpun hilang. Tapi manusia mencilok ubi ada bawanya. Karuang. Kalau babi ada bawa tadi paruh di bawahnya. Kalau manusia karuang.
di pitalah hendak karuang saja nyoba Pak, kijang pekap nyoba. Nah kan berbahaya manusia itu. Berbahaya manusia. Kalau dihamkan mengecek, harimau lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing, di dalam kandang itu kambing ada 10 ekor, nyo makan kambing ko seekornya lalu oleh. Seandainya tanya kanyo harimau, bakolah lalu parik bola kenyang. Tapi manusia lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing 10 ekor, ke 10-nya birnya. Bahkan dia ciri-ciri kambing yang kami Pak. Tu pupuk lado je. Jo kanang-kanang kambing tu jual. Jo orang punya kambing ni kita tak. Berbahaya manusia. Apamu dulu pernah di Padang Manateh pergi kubuah 5 hari balaja ba'a mamaliaro sapi di situ. Amu datang. Ternyata sejahat-jahat sapi tetap makannya rumput. Tapi manusia jahat tidak hanya makan nasi. Apa yang dimakan? Makan besi, makan batu, bahkan makan daging teman sendiri, makan semen. Di tampek-tampek tertentu di sikomo yakin indah. Kadang simin surau itu bahayanya manusia. Jadi awak misalnya bisa berbahaya, tapi oleh karena kita punya akhlak, bisa menjadi elok. Menjadi elok sehingga berbeda. Apa itu akhlak? Cara. Kabau makan, awak makan. Kabau beranak, awak beranak. Kabau bergaul, awak bergaul. Tapi cara bergaul kita tidak sama dengan mereka. Acarokolah nan banamu akhlak. Jadi apa ibu? Nan sabananya nan kuyak kundi nan merasa go nan bayak budi nan rancak baso. Itu kalah falsafah kehidupan kita orang Minang tuh. Memang ukuran elok orang dalam kehidupan adalah perilaku. Orang dikatakan elok bukan dek kayonya. Orang dikatakan elok bukan dek pangkat tingginya, tapi orang dikatakan elok oleh karena perangainya, oleh karena perbuatannya. Akan itu nasawananya. Makanya jurus dewa yang dipakai Bapak Ibu sekalian. Ambo yakin seluruh kita apa-apa ibu-ibu termasuk ambo kan ingin terhormat. Kalau memang ingin terhormat, caranya murahnya, hormati orang. Itu secara. Kalau ingin diharagui, dimuliakan, caranya haragui orang, muliakan orang. Itu saja. Kan murah saja. Kalau ingin gadang dengan memakai teh orang, awak ngete jadi. Itu ajaran Islam. Ajaran Islam adalah pantulan. Seperti itu. Apa yang awak lempar ke situ, itu nembalik kawan. Biasanya seperti itu. Kalau kita tabur angin, pasti kita menuai badai. Itu kaji kita saja dari siswa tuh. Maka taburlah yang baik. Kalau seandainya awak ingin talui iti awak gadang, rajin menyerang jaguang, kan serupa itu. Jadi apa yang kita berikan, itulah yang kita terima. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat tuturan atau tentu jatuhnya kapal lambahan. Kalau kecil Buya Jamaris Aziz, apabila orang gaeknya bagala Sultan Rajo Api, maka sakurang-kurang dia nak bagala Sultan Rajo Angek. Itu besoknya. Kalau wapaknya balang, sakurang tiba dia nak rintiak. Rintiak biasanya model itu. Tapi leko mungkin anak buaya jadi buaya atau anak buaya jadi buaya. Bisa. Jadi awak ndak lo boleh putih asor. Apanya si anu untuk yo. Ndak lo beti poso. Akhlaqul karimah takunu fil ab wala takunu fil ab. Akhlak yang mulia itu kadangkala ada sama anak tapi tidak ada sama bapak sama orang tua. Kadangkala ada sama orang tua, tidak ada sama anak. Bisa saja terjadi seperti itu. Seperti Ibrahim alaihissalam menyembah Allah, ayahnya tukang buat patung malah. Jadi sawananya nama pengaruh adalah akhlak dan perilaku di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi awak sebagai orang Minangkabau, awak telah mengamalkan ajaran Islam sawananya. Lah mengamalkan ajaran Islam. Lah capek kaki, lah beringan tangan awak, lah menolong awak. Sebab apa ibu?
Al-ajalatu minasyaiton ila fir'abati mawadhi'. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan, kecuali diampe-tampe harus tergesa. Aku sunnah Nabi kok. Dan kalau amalkan sadonya. Jadi tagage-gage itu karajo setan dah. Ndak ada karajo kalau tagage nang selesai. Tapi dia nampe macam kok wajib tagage. Manyo satu itu amul ja'i, magiah makan tamu terus capek. Nah, jadi baru tiba tamu datang rumah letak raya sekali. Di seorang saya mau datangnya dari Padang Panjang jalan kaki kemari hari paneh. Oh, cewek. Ah, jadi tanya, kami minum? Enggak. Itu kecilnya kawan. Jadi kalau ada tamu, sebelumnya minta air letakkan air, sebelum minta nasi letakkan nasi. Sesuai suasana dan kondisinya. Enggak boleh apa tanya bil. Jadi memberi makan tamu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nan harus segera, harus capek. Tadwinu da'in, membayar utang, harus capek. Seketika saat pertama kita mampu membayar hutang, langsung dibayar hutang tadi. Tidak boleh tunggu-tunggu. Bayar hutang itu capek. Yang ketiga, tazwi'ul mar'ah, mengawinkan anak gadis dalam peti kawin. Itu capek itu. Benar cari surang mereka. Ah, lalu nan terakhir nang kampe adalah ihtimanul janaiz, menyelenggarakan jenazah terus tegage. Boleh ayah kapal mulu, boleh kata kapal pakai, sepakai dia niat mamak kok minggu muka seri kubuan banyak, dah boleh dah. Abu suaknya. Itu sunnah tu. Dewa Bang Minang kan lawak jaga, lawak praktikkan tu. Memantang dewa naik tamu kata rumah ndak kada gi ayah. Malah kalau tiba jam makan dia sekali-sekali kemarinya ndak akan makan dan amuan baru. Ayo makan dulunya. Ah, bikam itu dewa. Apalagi kalau datang tu berkai-kai, mesti makan. Itulah menjadi suatu budaya dewa di tengah-tengah kehidupan. Itulah sunnah Nabi itu. Nah sebenarnya apa ibu? Magiah makan tamu datang ke rumah awak tu banyak sair yang makasih tekan uang di dalam tu. Kadang orang datang ke rumah awak tu akan tak tahu apa kasihnya. Kadangnya kaberang kawak. Tapi dia lagi makan, dah ini berang. Banyak contoh tu. Jadi apa kecilnya kakao, kecilnya kebininya. Berang-berangnya kawak, biarin tampalang gaknya bekonya. Awak tak salah lebih tu ceknya. Bayis tu. Assalamualaikum, salam. Dia kaberang tu. Ada duduk lu dah aja. Lagi pical, lagi ni yang saja leh. Kasih dah, nak bisa dibantu dah. Mau datang silaturahmi saja aja. Dari berang. Tiba di rumah dekat tanya bininya, aceknya dah setelah ada berangnya. Dia nak di berang lagi. Betul di. Dia lagi pical je. Itu gunanya tu. Jadi awak, makanya bapak ibu, nenek mamak ni menangkap bau beretong sudah makan atau sebelum makan? Sudah makan. Lape awi, lakanya pari, mulai beretong lagi. Kau indah awi yang tangki dibaca lapatan kita sabui kau pakai yang kunya pakai kecangkau lu aja kan serupa itu pakai kecangkau lu aja. Ada cerita pak tambah semini lah buya ambo kakak ambo nandi Batam jok nandi baso kau buya mengeringkang kepanjang senya nandi baso kau laga lunaknya nandi Batam tu ngeringkangnya ini keringkangnya bu. Kami kan ada tanah di belakang rumah. Kami berdua adik kakak je dan dibasuh. Kalau sepakai diinfak salah kamu salah leh. Nya engkangnya. Oh itu yo. Banyak bu kanya. Iyo tiba di rumahnya. Dah nya bah tanah tu. Itu katanya gaden. Pokoknya tanah tu ada infak. Habis itu ada caranya. Kalau nya tiba di rumah, buang kopi lu. Nya le besok. Dia buya. Aisyahnya udah merah merah. Apa limpiin dua gaduh buku itu. Nah kan itu. Ayo cubanya pak. Boleh rokok dulu bungkus letaknya. Kau rokok saya untuk dah malah. Untuk wan malah rokok tu. Aja. Ambil kopi. Atau pulang lakinya. Alah azan orang luhur. Dahnya sudah luhur aja. Nampai lu awak makan lu. Hadilah je. Barunya sudah makan. Dia biar rokok di esoknya. Pasnya mairi rokok tu. Nya sorong sekali. Bana lancak tanah belakang rumah dah. Asal dah kakao selesai dia menuri selesai kakao je.
Ya, orang lakannya. Sebab itulah 4,000 tu. Jadi abo teh susu orang ngari nampak apa? Ngari nampak apa? Apa lewat sampai yang pun ada cala ada tadi. Akan ni kau ndak lamaan kau. Jadi bu mina lah pun ada bu. Biasa saya saja bu. Nah, sebagai penutup dari rangkaian Kala Jawa, kini kan awak makan kue bang. Tahu ndak apa? Setiap kue yang terletak di muka awak adalah gambaran kepribadian awak. Ya, ya. Kasih banyak ya. Ya. Nah, dia letaknya itulah rumah bu kacau lah dulu. Ya. Kau namanya bu? Namanya kau? Sendok ya? Akar jauh sendok kau? Mengacau. Wala takunul kal sendok. Jangan menjadi manusia sendok lah. Sebab kalau menjadi manusia sendok, kama masuk mengacau. Apa contohnya? Kunu kal karambia. Jadilah bentuk karambia. Wala takunul kal sendok. Jangan bentuk sendok. Kalau kejadi, jadi karambia lah. Bangko menjadi karambia. Sebab karambia kok kama masuk lamarnya. Walaupun namanya tidak tersabui. Masuk ke kambiang, gulai kambiang namanya. Penyabok lama karambia. Masuk ke ayam, gulai ayam namanya penyabok lama karambia. Kama semasuk lamaknya walaupun namanya tidak tersabui. Maka kunu kal karambia. Jadilah kamu untuk karambia. Saja nan wak masak kalau tidak ada karambia, tidak lamanya dah. Apalagi kata tidak karambia. Itu rayuan tu. Tapi kalau wak menjadi sendok, kunu kal sendok. Kalau waklah menjadi sendok, aku banyak manusia sendok. Kama masuk mengacau, masuk ke susunya kacau. Serancanya jamaah di masjid, sadaknya bergabung, pecah dah. Suami istri selimu dia sekata ke bawah, ia mana harmonis, maksudnya, ibu apa jadi? Itu manusia kacau itu. Jangan jadi sendok. Tapi kalau sendok benaran kayak begini, anda apa-apa mengacau. Kacaunya kemari ibu, jangan tawali Allah tu. Seraknya. Batanya mau ke ibu cik. Teh susu dikacau dek sendok. Sesudah dikacau balik bu. Nah, ya, itu namanya. Dari Padang Panjang ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Bengkulu. Dek suara guru semenjak dari tadi adalah tinggi, tentu minum guru dulu. Sudah. Sama-sama Pak, silakan Pak. Ya. Mana lah bu, jangan cari aja kau ni minum lagi tu lah. Bismillah. Ini ada apa tu susu ada ibu tiasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan makan kuenya, ibu-ibu juga demikian. Tapi ada seketek, makan adalah gambaran kepribadian. Di dalam ajaran Rasul itu namanya ada adabul akli, adab makan. Mau telusuri dalam kitab Al-Barzanji disabui. Kenapa cara makan Nabi dibahas? Karena makan adalah kepribadian seseorang. Ibu kalau ingin mencari menantu, tidak usah ditanya kasihan angka patu, leko pajak korancak telok, tidak perlu. Sebab banyak manusia yang meluto. Baca caranya, buat sambal sampai macam, nasi gak sesambung, undang anak muda itu datang ke rumah. Sudahnya makan. Tapi dengan syarat jangan diunian. Mereka datang ke rumah mak, ya mak, assalamualaikum, silakan duduk. Makan lo nak muda ya. Tapi mak lah makan, mak ke belakang makan saya dulu. Deh, batu mak dah arah makan saya lalu. Cari dia jauh. Kalau habis deknya sadonya, sambal sampai macam, nasi secambuang, sayur pucuk peranci sepiriang, tambah sama lado, punah sadonya dia. Itu nak muat dah. Nak muat dah. Asap patah saja sampai nganyok. Barang keang jangan kamari je lah ya. Bang itu ya. Tak kemungkinan nak wadi nikah nyok kabau dah. Tiada nak bantah bo. Mana tu acanya. Apa ni? Nyo banyak makan kuih tenaga. Kalau banyak makannya kuih tenaganya. Ni nantu kan tak akan dipasang ni dah. Tapi sebaliknya sama sampai macam ada sambal ikan, ada sambal randang, ada goreng patai, ada talua.
Semalam terlupa yuah. Adalah saya ucap paranci. Makan dia nak muda ya. Dia yang bos seorang semakan bakat batu mak dah ada. Amak kada jadi dapur. Apa nanti terjadi pak? Nya ambil nasi 2 sendok, nya elo pilih seekor. Nya makan. Tu yang salah. Makalah paranti saya. Walakan nyaman. Itu bisa dipakai. Kalau ikan tu disposisi kami pada tu dulu tu bisa dipertimbangkan. Jadi makan itu adalah kepribadian. Makannya di Minangkabau, makan itu jadi perhatian, namanya makan baradai. Asawak di Minangkabau makan rajamba apa? Badulang. Berlima orang ciak piliang. Sekarang meja apa piliang? Itu asalnya. Sebab makan itu adalah perekat ukhuwah. Suak sesuak putar, suak sesuak putar. Supaya ludah waktu minum dek kawan kan itu kasih gitu. Walaupun tidak begitu naik. Makan sepiriang adalah gambaran kesatuan dan ukhuwah nandaket. Nah, dewa indah itu anak ini, tapi makan bersama. Makanya di tingkat janjang di tapi bandua kan makan bersama-sama. Lah tercucu ialah telatak nasi boleh dicotok sekali. Indah boleh dok. Mengecek silang nama pangka tertuju sekali alek. Kami silang pangka tertuju kepada orang sekali alek, ia tercucu minta diminum, masih telatak minta dimakan. Akulah benar disampaikan. Dijawab di sini. Dia kami serang dua-dua bertiga, babi ayo kata mula menunggu kat sikit kau ia capek letek cepat. Dari payokannya, boleh waya ke bulu, boleh kata kau pakai tertipu kepada diri ambo untuk menjawabnya. Amanyo anku podo, ambo ceknya. Abang tu anak bang kayu serak, bayar sinan kami kali ini sikot. Bismillah, kan sama-sama makan. Tu makan beradek nama itu. Kan itu. Kaji mana tu makan beradek asamo. Indah boleh tuan rumah lebih dulu sudah daripada baru tamu kan berada itu. Kau indah tamu sana nasi mau puasa malu mau orang mau nasi. Ya. Cik, yang kedua ambil sambal nak ke awak. Kan itu makan berada. Ambil sambal nak ke awak. Ianya dekat dan sambal ladonya malang nasi bang, itu saja. Mengasih tong lebih. Dia ada nak mudo. Nyata makan kaji kau biar sambal nak ke awak dah kenya lah do kutu sebelah situ lah do mudo lah itu jadi makannya mengecek kan salah sakit mata lah jadi tak sakit mata ikut dibayarnya. Nah kalau itu nanti jadi untuk besok dia terus strategi lah itu politik namanya. Saya lihat aku kalau dulu nanya sebelah dua dah boleh kau macam dia lihat kau nanggak engak tanggung dulu naik. Lalu dua stay. Pas tibonya tentang sebalado, awak tentang kepala kalbiang. Kan itu. Itu strategi namanya tu. Membuat nak bakasan, mauleh nak buku. Inyo kan sebalado, awak nak boleh kalbiang. Boleh kalbiang tadi hilang tu ke bapak ibu. Bapak ibu sekalian, balik makanan tadi, jadi makan adalah gambaran akhlak. Asal makan kau bukan jok sendok, tapi asal makan adalah jok tangan. Jok tangan ikonan sunnah. Sebab barang kadang tangan sesuai jok lebar mulut. Awak punya mulut, awak punya tangan. Maka tangan awak pamuruan nasi semula awak. Dan tangan kawan. Maka cik Nabi, suoklah nasi sekira-kira mulut bisa mengunyah sambil tertutup. Atau tidak boleh mencapak. Kadang suak awak sesuai je tangan awak. Jadi sesuaikan je Tuhan tu. Maka artinya awak tak boleh meniru dan tak bisa meniru suak kawan. Kalau suak kan awak tiru, berbeza-beza suak kita. Mana kadang tangannya kadang muncungnya lah, kadang suaknya. Maka anak tak bisa mengecek ke abak. Tu dia berang nak abak kadang suak awak. Amak saya kadang suaknya. Mama kau kadang suaknya muncungnya lah. Wah muncungnya ketek lu suak. Nan jalan tak boleh mencapak. Iyo ya. Cari aja kira kadang muncul amannya kok. Tentu kadang suaranya. Itu artinya beradai. Ampun tak salah dulu diajar dalam kayak makan tu randang nasa apa tu pak? Nasa bingkah tu berkutia cik. Kutia alatan ni piang. Sebalik piang. Sesuuk cik tu pak. Rabiak dua cekik lutut. Kami tu beri mic diajar. Abah sama-sama tu. Makanya ada istilahnya makan bersama.
Ikulah sekali kadang sekali titian berubah, makan basamu kulah mulai berubah. Bamang kau ditingkek janjang di tapiak bandu, sebab baralek di rumah. Lama tu apa saban baru boleh makan. Sehingga merapulai laki-laki padusi duduk di sana lama menunggu. Gunanya tu mempacaliakan kepada marapulai nombor 2, dek gara-gara kalian sehari kami tidak bakal ajo. Jangan murah sama cara itu. Tu artinya tu. Kini tidak ada tiga jantan pihak bantu oleh. Bakal itu pelaminan di laman. Kan di laman pelaminan gue kini. Tanggung jawab kita lah sebagai pengunduh pak dan ibu. Tuak ma membalikkan silih kegagalan kau timang ke pinang. Sekati hari itu kalau ikon awak tanggulang ya, kini masih lumayan pelaminan di laman. Sekati hari itu kalau tidak awak tanggulangi kau anak daro tu kata kita yang pekap lu bawa lataan. Bawa ibu dia leh. Berhenti di simpang di pasar apa ibu sianang kamantan amplop datanglah kemari. Itu kejadiannya leh. Sebab kini nampak dan bola mulai ke situ arahnya. Begitu arahnya. Kalau datang beralek pakai absen. Namanya buku tamu namanya. Itu kan absen tu. Ambo pernah 7 hari sama lalu je Datuk Raja Pengulu, ketua Elkamwa dulu Lizar kecilnya. Di Minangkabau ko dalam Ciek Nagari, Ciek boleh beralek. Kalau lado menaku hari-hari minggu tu beralek, nah lain tak boleh lah. Minggu mukul leh. Atau setidaknya minggu Sabtu cek, minggu cek. Dan 2 beralek dalam Ciek Nagari tak boleh ada. Aku nanya tu supaya seluruh potensi dan kekuatan nado tertumpu kanan Ciek tu sehingga nan bababan merasa ringan. Tapi dia musim batuka sekali kadang sekali musim batuka. Apa caranya yang tak jadi 2-3 beralek dalam Ciek Nagari? Sebab masalah kau zaman kau batuka. Anak sianu nan di bawah tu cuti 3 harinya. Anak sebenar di siko sampai hari itu cutinya. Anak sebenar itu lah. Sehingga ambo secara pribadi sebagai kepala Kementerian Agama pernah dapat undangan hari Minggu tu 6 balik pak. Kemarin kapai itu. 6 balik undangan sehari itu. Semuanya mengatakan mulai jam 10 sampai selesai. Tidak ada kayak itu. Siapa? Ada pikul gua. Ada Sangka, ada Padang, ada TM di Solo Tengah, dari Paramanyang. 6 balik satu tu. Kemarin dibagi waktu tu. Akibatnya sebab itu. Akhirnya secara monyong ada tomat lah. Ada soltir lu. Itu lah. Ada soltir. Ada yang bisa telepon saja. Ada yang pasan juga kawan. Akhirnya narakok-dakok sebetulnya lah. Cilako apa? Cilako tak bantu dulu lah. Sehingga jarak 300 meter lah cek lah. 400 meter lah cek lah. Sehingga banyak kawan yang sasek di balik. Padahal tak ada sasek. Aduh. Ambo di kisuang ko sasek dulu aja biar rezeki masakan. Tapi ulang tu sasek kategorinya biar rezeki masakan balik waktu itu. Datanglah jemaah 2 auto dari Solo. Nyo biar rezeki masakan dari rumah gadang kisuang di bawah tu. Pai juga kayak Betul Rahman lah turun 2 auto di sini. Tu lah po. Masuk amplop segala macam tu apa tu sudah makan. Sudah makan ke pai bertanya nam buya apa nak nampak jak tadi. Buya di bawah dak jiko loh. Ini kan jamaah dari Solo tu. Jadi jak tadi nak nampak di kami buya loh. Kalau buya di Skiman di bawah abu nak si koko. Kau sianu kau nak buya orang malin. Ulang meralik dua lihat. Kecik buya tu ayo tu mahnya tinggal 60 sini nak biar nasi siko ceknya. Akibat apa tu? Dek terlampau banyak. Sehingga Bapak Ibu mungkin ada cara dan kiat yang kau bisa awak lakukan sehingga awak pun bisa mengikuti zaman yang sedang berkembang tetapi tidak membuang dan menyia-nyiakan nilai-nilai adik dan adu pada kehidupan awak. Bantu itu tu kan lah babayo tu. Artinya kadang makan tagak bagainya. Makan sanduk surang. Kalau awak piah bakari kau Pak Ibu makan sanduk surang tak masuk. Nak muah dah. Wah makan wah bajamba. Akhirnya dengan makan basanduk surang tu terjadi Pak. Balik kanan tadi balikkan kepribadian. Baru tiba awak diisi absen. Sudah diisi absen atau buku tamu ada nak gadi bagian pilihan. Sudah diisi absen masuk amplop ada lagi pilihan kawak. Setelah pilihan tiba di tangan
selanjutnya terserah kamu, kan itu saja lah. Baru sewak tiba rekek ko bersulah jo randang. Sebelah randang ada ikan goreng. Sebelah ikan goreng tu panggil sumpu. Sudah panggil sumpu, talu puyuh lado sebelah do telu puyuh. Atau beko ada air aqua pisang leteh cek. Itu artinya adalah pilihan. Nandak ketujuh randang ko ikan. Randang ndak ikan ndak ko sape. Ndak perlu sape dah ko telu puyuh. Indak aja pucuk pisang makan. Konya. Indak aja dah nasi sesuap kan itu. Kan pilihan tu. Tapi apa yang terjadi Pak? Tiok kelok tiok menyembah Pak. Itu terjadi. Tiba di randang bah biak cik, tiba di ikan bah biak cik, bukan bah biak cik. Kau tingginya. Makan dibawa kursi mereka ke diam. Jadi taratiknya menjadi tamu menjadi tantunya dek gara-gara nama itu. Ada orang mengambil jalan di tengah. Dia laman disediakan dia rt rumah tetap di Kambangan Seprah. Akan model itu. Iku harus menjadi PR dewak nama sama-sama orang yang ABS SBK dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Pak dan Ibu yang hormati di hari setengah 2 balik. Berani. Mungkin sampai di situ nanti kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat juga kita nama sama. Sebenarnya dulu pernah kemari Tombara lah tu terkenal ya. Kini tua beliau. Nan takana inget je tu mah. Nan lupa nak terkenal ya. Nah, mudah-mudahan demikian. Akhirnya kalau ada nandak kelatak pada tampilnya mohon dimaafkan. Jalan kudo manungkak-dungkak jalan itiak manari-nari. Tadi salam untuk pembuka, kini salam penyudahi. Dirakit intan untuk kesasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.